Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan siap untuk belajar. Kali ini kita sudah sampai pada tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan IPA, proses menghasilkan listrik atau proses menghasilkan energi listrik. Seperti kita ketahui, di era globalisasi ini, kebutuhan akan listrik sangat dominan ya. Jadi semua lini kehidupan itu bergantung pada listrik untuk saat ini ya. Sebagian besar energi yang dibutuhkan berupa energi listrik, baik untuk penerangan, untuk bekerja atau belajar menggunakan komputer, memasak, menyetrika, menghidupkan air, kemudian juga sebagai pendingin, kita menyalakan AC atau kipas angin, dan juga sekedar hiburan menonton TV ataupun bermain gadget atau HP ya. Jadi semuanya membutuhkan energi listrik. Nah, tahukah kamu bagaimana listrik dihasilkan? Iya, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini terus ya sampai selesai supaya kalian bisa mengerti bagaimana listrik dihasilkan. Nah, seperti kita tahu bahwa sumber energi listrik itu bermacam-macam ya. Yang pertama yaitu dari generator listrik ya, kemudian juga dari baterai atau elemen kering, kemudian dari aki atau akumulator, kemudian juga bisa dari panel surya, yaitu kumpulan sel surya, dan juga dari dinamo sepeda. Nah, sumber energi listrik itu bisa berupa pembangkit dan juga bisa berupa portable ya. Nah, pembangkit listrik di Indonesia itu ada bermacam-macam. Jadi, yang pertama itu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan juga ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan juga ada pembangkit listrik tenaga nuklir ya atau PLTN. Nah, ini contohnya ilustrasi dari pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, kemudian juga pembangkit listrik tenaga surya, dan juga pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, cara menghasilkan energi listrik dari beberapa pembangkit tenaga listrik dan juga sumber energi listrik portable itu ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Alat yang mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik yaitu disebut generator ya. Jadi di sini terdapat bagian-bagian dari generator ya. Coba perhatikan itu gambarnya. Generator terdiri atas kumparan atau lilitan kawat dan juga magnet. Nah, magnet terdiri dari 2 kutub. Di situ ada kutub selatan dan kutub utara. Apabila magnet bergerak dalam kumparan atau sebaliknya kumparan bergerak di dalam magnet, maka akan menghasilkan tenaga listrik atau energi listrik. Jelas ya anak-anak bahwa generator ini biasa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga bayu. Juga dipakai untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan juga pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD.
Selanjutnya kita akan belajar juga tentang cara menghasilkan energi listrik dari energi cahaya. Kalau berbicara tentang energi cahaya, berarti kita berbicara tentang energi matahari ya. Nah, alat apakah yang bisa menghasilkan energi listrik dari energi cahaya? Alatnya itu adalah berbentuk namanya itu sel surya. Nah, sel surya ini terdiri dari bahan semikonduktor. Nah, apabila bahan semikonduktor ini terkena cahaya matahari, maka akan menyebabkan elektron yang berada di dalamnya bergerak. Nah, elektron yang bergerak inilah yang menghasilkan energi listrik. Nah, supaya sel surya ini bisa maksimal dalam menghasilkan energi listrik, sel surya ini dikumpulkan menjadi satu, jadi kumpulan sel-sel surya yang banyak dikumpulkan menjadi satu, yaitu berupa panel surya. Jadi panel surya itu berupa kumpulan dari sel surya dan dipasang di tempat-tempat yang bisa menyerap cahaya matahari dengan mudah, seperti di atap-atap rumah ataupun di tempat lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi jelas ya anak-anak bahwa energi listrik yang dihasilkan dari energi cahaya itu alatnya berupa sel surya yang dikumpulkan jadi satu berbentuk panel surya ya. Jadi panel surya lah yang menghasilkan energi listrik nantinya, dan kemudian setelah menyerap cahaya matahari kemudian diubah menjadi energi listrik dan dialirkan ke rumah-rumah penduduk atau tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, setelah menghasilkan energi listrik dari energi cahaya, kita akan belajar tentang cara menghasilkan energi listrik dari energi kimia. Nah, seperti yang telah Bu Guru bilang tadi, bahwa energi listrik itu dia bisa dihasilkan dari sumber energi yang berupa pembangkit dan juga berupa portable. Nah, portable itu yang kayak gimana Bu Guru? Portable itu berarti dia bisa dibawa, maksudnya itu tidak menetap di satu tempat, jadi bisa dibawa kemana-mana, ke tempat yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, cara menghasilkan energi listrik dari energi kimia ini, sumber energinya itu berupa aki atau akumulator dan juga baterai. Nah, di sini ada struktur atau bagian-bagian dari aki. Ya, yang pertama bagian ini adalah berupa plat timbal atau PB, ini yang berfungsi sebagai kutub negatif atau anoda. Kemudian juga ada larutan H2SO4 atau asam sulfat yang berfungsi sebagai larutan elektrolit. Kemudian juga ada timbal dioksida atau PbO2, itu berfungsi sebagai katoda atau kutub positif ya. Jadi apabila ketiga komponen ini bertemu, maka dia akan bisa menghasilkan energi listrik. Jadi bisa mengalirkan elektron dari anoda menuju katoda atau dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, aki atau akumulator ini disebut juga elemen basah karena terdiri dari bagian-bagian yang berupa cairan seperti H2SO4 atau asam sulfat ya, seperti yang telah Bu Guru jelaskan tadi. Kemudian cara menghasilkan energi listrik dari energi kimia juga bisa dilihat dari baterai ya. Baterai itu merupakan sumber energi listrik yang disebut juga elemen kering. Kenapa disebut elemen kering? Karena terdiri bagian-bagian yang tidak berupa cairan, jadi berupa benda padat atau serbuk gitu ya. Nah, ini bagian-bagiannya yaitu yang pertama yaitu batang karbon yang berfungsi sebagai katoda atau kutub positif, kemudian juga seng atau zinc berfungsi untuk sebagai kutub
negatif atau anoda, kemudian ada bagian yang dinamakan amonium klorida NH4Cl dan zinc klorida atau ZnCl2. Nah, cara kerja baterai juga sama seperti aki ya. Jadi apabila komponen-komponen ini bertemu, maka akan menghasilkan energi listrik. Nah, seperti ini gambarannya ya, elektron. Apabila saklar dihidupkan, elektron akan berpindah dari kutub negatif ke kutub positif dan otomatis dia akan menyalakan lampu atau menghasilkan energi listrik yang bisa untuk menyalakan lampu. Nah, demikianlah 3 cara untuk menghasilkan energi listrik yang kita pelajari hari ini. Jadi jelas ya, kita bisa menghasilkan energi listrik dari energi gerak, kemudian juga dari energi cahaya, dan juga dari energi kimia. Nah, kalau anak-anak belum mengerti, bisa bertanya pada Bu Guru ya. Kemudian jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan dan untuk dikumpulkan. Nah, semoga kalian mengerti dan bisa mengambil manfaat dari pelajaran kita hari ini. Bu Guru akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.